Sore semua. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara semuanya di downtown San Francisco. Terima kasih Pak Gembala, Pak Tengkatu bersama istri dan tim pelayanan semuanya. Jonathan, kemana kamu? Ya saya ini guru jadi berarti lemburnya mana mau gak ada sapu ini. Ya lagi Jonathan. Resum, baik. Berapa hari yang lalu salah satu anak saya itu kirim video. Pertama saya lihat judulnya, dia bilang, Pak, ternyata dunia ini kalau nggak ada manusia itu surga betul. Masa? Saya bilang, Papa nonton video ini. Nah saya nggak tahu siapa yang buat video itu. Dikatakan 5 tahun pertama kalau bumi nggak ada manusia, ternyata binatang-binatang itu luar biasa hidupnya. 50 tahun berikutnya, udara itu bersih kalau nggak ada manusia. Nggak ada pabrik, nggak ada mobil, betul nggak? Terus laut jadi bersih, sungai-sungai jadi bersih. Oh Jonathan, tak kira kamu hilang kemana? Laut jadi bersih, sungai bersih. Saya mikir betul juga. Lo kira-kira bisa bayangkan nggak? Ya, nanti kalau ada yang tahu videonya saya tunjukkan. Saya tidak tahu siapa yang buat. Hutan jadi indah. Binatang-binatang hidupnya luar biasa. Jadi bikin kacau hidup ini siapa? Manusia. Siapa bikin kacau hidup ini? Kita kok binatang. Jelasan gini loh. Kita ini bikin kacau hidup. Manusia ternyata. Sampai 3 kali saya ulangi video itu. Betul juga. Manusia ini bikin perkara di mana-mana. Oke, maka itu saya tanya. Kalau gitu sebetulnya yang buat rekor Tuhan itu binatang atau manusia? Manusia. Jawab besar aku. Siapa bikin rekor Tuhan? Manusia. Tapi walaupun begitu, Tuhan tetap sayang manusia. Amin. Amin. Maka itu dia memberi peraturan-peraturan. Betul tidak? Rule. Supaya kita hidupnya tidak kacau. Ya. Saya pertama kali ke San Francisco itu bulan Juli tahun 81. Wah, San Francisco cantik sekali. Sebelum saya ke San Francisco, gara-gara lagunya Connie Francis, nah, saya bayangkan ini kota kayak apa San Francisco ini? Sampai Connie Francis nyanyi bagus sekali. Oke, betul bulan Juli ya, saya tinggal di Daly City. Waktu itu gereja RCF, Pak Fendi Utomo jadi pendetanya. Saya ada dengan mereka. Nah setelah berapa tahun bolak-balik, terakhir ini lihat San Francisco jadi jorok betul ya maaf. Kayak tadi Febo bawa kami, homeless masih ada di mana. Kenapa bisa terjadi? Ya karena manusia nggak tunduk pada peraturan. Atau mungkin yang buat peraturan yang melanggar sendiri. Maka itu jadi kacau hidup ini. Saudara, tapi kurang ajarnya kita. Dunia jadi kacau seperti ini. Manusia nyalakan Tuhan atau enggak? Lucu, manusia nyalakan Tuhan enggak? Ya. Tuhan disalahkan. Contoh perang. Saudara, sejak tahun 70-an waktu saya mengikuti perang bersegila sekarang, saya tuh mikir gini, ketika mendengar kepala-kepala negara kumpul buat perdamaian, peace treaty dan macam-macam, saya tuh bisa berpikir itu 50 tahun yang lalu. Ngapain kalian para presiden, perdana menteri, raja mikirin perdamaian dunia? Kalau kalian sepakat tuh
pabrik senjata, dunia mana? Bisa. Kalau para pemimpin negara itu setuju pabrik senjata ditutup, dunia aman gak? Aman. Nah, nggak bisa bom runcing. Ada bilang pakai bom runcing, coba sekarang pakai bom runcing bagaimana? Orang lari ke pohon dong ya. Nah, betul nggak saudara? Ternyata pabrik senjata nggak mungkin ditutup karena bisnis. Loh betul? Jangan itu orang-orang punya pabrik senjata. Mereka kaya karena perang. Ya tapi itulah kehidupan lagi sekali, muter lagi. Ayo, ada orang marah nggak? Yang jual peti mati dimarahin? Saya tanya kok. Marah pada orang jual peti mati? Tidak. Enggak juga. Padahal mereka mengharapkan apa? Ya kita agak enak. Tapi dia manusia yang susah diatur. Mari kita buktikan Yesaya 24 ayat 5. Yesaya 24 ayat 5. Lihat ayat ini. Siapa yang bikin gara-gara di dunia ini sampai rusak? Ada ayat. Oke, saya harus minggir. Saya minggir sebelah mana? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Bumi cemar, stop dulu. Apa kata lain cemar? Kotor, apalagi jorok, rusak, terpolusi. Karena siapa? Penduduknya. Nah, lihat nih. Manusia atau binatang yang disebut penduduk bumi? Manusia, karena punya ID. Iya, ID itu menunjukkan dia jadi penduduk. Binatang nggak perlu ID. Ya, walaupun tentu ada yang mahal-mahal milik orang. Jadi yang merusak bumi itu bukan binatang, kita. Mengapa bumi rusak? Sebab penduduknya ngapain? Satu, melanggar undang-undang. Ini dia. Saya tanya, ada orang bisa berbahasa Belanda nggak di sini? Oh ya? Oke. Saudara, di antara bangsa-bangsa saya pernah kunjungi, kami pernah kunjungi untuk pelayanan. Orang Belanda itu punya satu phrase, wet is wet. Wet itu hukum, law. Artinya orang Belanda itu tunduk pada hukum, wet is wet. Gak bisa diapa-apakan. Nah, ternyata manusia ini suka melanggar undang-undang. Kedua, manusia ngapain? Mengubah ketetapan. Yang ketiga, manusia ngapain? Mengingkari perjanjian abadi. Bagaimana ada bahasa Inggrisnya enggak? Pakai terjemahan apa? Jangan King James. Ada NLT enggak? Enggak ada. Coba. Sekarang kita akan lihat ini. The earth also is polluted. Terpolusi under its inhabitants. Bukan binatang. Because they have transgressed the laws, violated the statutes, peraturan, and broken the everlasting covenant. Berarti, maaf ya, jangan tersinggung. Mana lebih mudah ngurus orang atau ngurus binatang? Maka itu banyak orang nggak mau menikah, nggak mau punya anak, punya anjing lebih enak. Betul? Anjing dimarahin Pak. Coba suami marah istri, istri marah suami. Anak marahnya orang tua. Ini loh saudara. Maka itu hari ini kita belajar. Yang buat ribet dan ruwet hidup itu diri kita sendiri. Bukan si A, bukan si B. Kita. Tapi namanya manusia sering nyalakan orang lain. Sorry, itu sejak Taman Eden Adam ditegur, Adam menyalahkan siapa? Nyalakan istrinya. Istri Adam ditegur, nyalakan situlah. Orangnya bingung menyalahkan siapa. Nah itulah kita. Maka itu kalau saudara dan saya mau belajar hidup rendah hati, nggak ada masalah dalam hidup. Betul, semua bisa diatasi dengan baik. Yesaya 40
ayat 18, ayat Yesaya 48 ayat 17 ya, Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Yahweh penebusmu yang Maha Kudus Tuhan Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu yang satu ngapain? Mengajar apa? Kita tentang apa yang memberi faedah. Yang kedua, siapa Papa kita yang menuntun kita kemana? Di jalan yang harus kita tempuh. Dari ayat ini kita belajar ada dua hal lagi dari Papa kita, yang selama ini kita tahu dia, oh dia Tuhan yang baik, dia memberi berkat, oh dia menolong, dia menyembuhkan. Betul tidak? Betul. Tapi kita nggak boleh lupa yang dua ini lagi. Ternyata dia nggak cuma memberi berkat, nggak menyembuhkan, nggak menolong, tapi yang mengajar. Maaf sebagai kalimat bahasa Indonesia. Apa jadinya kalau orang nggak mau diajar? Kurang ajar. Oh, susah bener. Betul? Orang yang nggak mau diajar ya kurang ajar. Dan itulah kita. Yang kedua, Papa ngapain? Menuntun. Jadi kalau ada orang salah jalan, salah yang nuntut atau salah yang dituntut? Jawab dong. Kalau ada orang sampai salah jalan, yang nuntut sudah benar. Jadi yang disalahkan yang nuntun atau yang dituntun? Siapa yang dituntun itu? Nah, kembali kita lagi. Masih ingat lagu Him? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ingat ya? Dia selalu mau ngatur kita, dia selalu mau nuntun kita. Masalahnya pada kita mau dituntun atau tidak. Nah ini yang terjadi. Apa akibatnya? Ayat 18 perkembangan. Kalau saudara dan saya mau ikuti ajarannya dan ikuti tuntunannya, hasilnya ini. Baca. Sekiranya kita memperhatikan perintah-perintahnya yang tadi itu, mau dituntun, mau diajar, maka damai sejahteramu akan seperti sungai tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Coba renungkan, apa yang terjadi pada seorang manusia kalau hidupnya penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan kebahagiaan? Orang itu akan jadi apa? Bahagia, sehat, hidup itu senang, nggak ada yang berat. Nah, balik lagi, mau diajar nggak? Mau dituntun nggak? Belum tentu kok mau. Betul, belum tentu. Model kayak kita begini kok mau. Saudara, bahasa Inggrisnya coba. Saya tertarik nanti pada kata sekiranya ya. Bahasa Inggrisnya coba kita lihat. Yahweh your Redeemer. Nah ini terjemahannya ada kata Yahweh, bukan Allah ya. Oh ini yang ayat 17, oke. Yahweh your Redeemer, the Holy One of Israel says, I am Yahweh your God, who teaches you, sama mengajar, to prophet, who leads you by the way that you should go. Nah, maka itu saya tidak pernah manggil kata Allah lagi, karena Allah itu Tuhannya orang Islam. Kembalikan ke yang punya. Yang betul itu Yahweh, nama Papa kita. Nah, apa yang terjadi kalau kita mau nurut? Ayat 18 kembali. Oh, that you have listened to my commandments. Kata ini mana? Bahasa Indonesia sekiranya. Kalau kita membaca kalimat, oh, that you have listened to my commandments. Tuhan memaksa atau terserah kita? Terserah. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Jadi Papa itu gak pernah maksa kita. Terserah, kamu ikut atau tidak. Oh, and you have listened to my commandments, then kata Daniel Besa, akibatnya ada apa? Ya, our peace would have been like a river, and our righteousness like the waves of the sea. Coba kita balik. Kalau
ada di antara kita, maaf ya, hidupnya penuh struggle, gak selesai-selesai. Hidupnya ketemu jalan buntu terus. Hidupnya ngalami tembok terus susah. Hari ini kita tahu, berarti kita sedang tidak obey. Kita sedang tidak taat pada peraturan. Sama seperti saudara beli barang-barang yang elektronik, yang computerized. Semua barang itu ada manualnya enggak? Ada buku peraturannya enggak? Ada. Apa jadinya kita beli barang mahal tapi nggak dipakai sesuai manualnya, sesuai peraturannya? Jadi apa barang itu? Merepotin kita. Padahal yang salah kita nggak perhatikan itu. Begitu pula pola hidup sehat. Saudara, kalau kita ngikuti semua yang Bapak tulis di Alkitab dalam firman-Nya, hidup ini pasti sehat. Siapa percaya, semua dokter di dunia, semua medis di dunia itu menyetujui orang itu sakit, itu pasti karena pola makan yang salah. Betul atau tidak? Maka itu orang Amerika punya istilah you are what you eat. Maka itu 70% penyakit yang manusia alami, maaf saya pakai kata jelek, karena mulutnya rakus. Betul atau salah? Mulut ini. Ada Alkitab sudah memberi peraturan. Yang ini jangan dimakan, yang itu boleh dimakan. Cuma masalahnya semua yang Papa larang itu yang enak-enak. Ini masalahnya. Ya tapi kita harus tetap nurut. Nggak bisa tidak kalau kita ingin hidup sehat. Wah, itu luar biasa, saudara. Hari-hari ini dunia kedokteran sudah banyak mengeluarkan tulisan-tulisan. Orang yang pikirannya tenang, hatinya tenang, nggak stres, nggak apa, baru itu sehat. Itu ada hormon-hormon endorfin, apalagi saya nggak hafal semuanya, itu keluar semuanya. Maka itu betul kata firman. Amsal menulis, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah, jangan lupa manjurnya. Ada kata manjur, the good medicine. Hati yang gembira, joyful heart, ya, itu membuat hidup ini sehat dan obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apa itu semangat yang patah? Sering kecewa, sering jengkel. Saya mau tunjukkan, kalau kita mendengar kata kecewa, jengkel, itu hal besar atau kecil sebetulnya? Jengkel, kecewa, cepetan kecil. Tapi kalau itu dipelihara di hidup manusia, itu sumber penyakit. Karena dari jengkel dan kecewa pasti timbul nggak suka. Dari nggak suka timbul benci. Nah, orang seperti itu pasti penyakitnya banyak sekali. Mau pakai obat apa saja ada side effect. Hanya obat yang dari Papa di surga yang nggak punya side effect. Amin. Amin. Maka itu kalau orang bisa beli obat-obatan yang mahal, bagus untuk satu bagian itu. Tapi organ tubuh yang lain kena hantam. Maka itu kembali pada pola Alkitab, saudara. Hidup ini akan luar biasa. Ya enggak, amin. Amin. Telah. Turuti peraturan. Ini saya cuma cerita ya. Jangan dengarkan. Tadi salah seorang, saya lupa yang mana. Pak Dani ini kok dari dulu sama terus. Saya ketemu berapa kau sama terus. Saya lebih makin takut kalau nggak pernah. Tapi saya mau cerita itu karena firman. Dengar. Tanggal 18 November kami suami istri landing di Jakarta dari perjalanan Israel. 18 November 19 kami pulang ke Papua. 21 siang saya tiba di Jakarta.
21 malam saya ke Amsterdam. Begitu tiba siang, malam pelayanan. 23 pagi, hari Sabtu November saya ke Frankfurt. Dari Frankfurt, malam itu selesai pelayanan saya naik kereta. Keretanya terlambat, saya naik pesawat ke Munich. Pelayanan. Minggu malam, saya balik ke Amsterdam lagi. Tanggal 24. Terus 25, sibuk sampai 2. Terus, tanggal 9 Desember pagi, saya tiba di Jakarta. 9 Desember. Ya. Sambil pelan-pelan dulu. Sempat. Tanggal 9 malam, saya pulang ke Papua lagi. 3 hari ada Natal. Ya 10, 11, 12. Tanggal 13 sampai di Jakarta. 14 ada pelayanan Natal. 15 pagi, saya ke New York. 15 malam saya tiba di New York. Wah, sedingin lagi ini. Terus Senin ada pelayanan. Selasa, Rabu. Kamis saya ke Philadelphia. Hari ada pelayanan di sana. Terus Sabtu kemarin pagi berangkat dari Philadelphia ke San Francisco. Diganggu pesawat lagi. Pesawatnya cancel, harus diubah. Wah, saudara. Puji Tuhan. Ibu WR mau kemana? Ibu WR worship leader mau kemana? Enggak, saya cuma tanya. Mau bawa anak sekolah minggu punya. Oh ya udah, bagus, oke. Ya. Nah, besok sore kami ke Philadelphia lagi. 25 pagi kami ke New York. 25 sore balik ke Villa. Karena ada pelayanan lagi. 27 kami ke Las Vegas. Sampai tanggal 2 Januari kami ke Los Angeles. Tanggal 4 kami ke Tulsa, Oklahoma, ke Little Rock. Ya, ada pelayanan di sana. Tanggal 8 kami balik ke LA lagi. Ada pelayanan lagi. 13 malam hari Senin kami balik ke Jakarta. Tiba tanggal 15, tanggal 16 mulai pelayanan lagi. 17, 18, 19 ke Balikpapan. Muter terus begitu. Bukan betul. Saudara saya kelihatan capek. Ini dia karena firman. Saya hidupin firman itu luar biasa. Oh, jadi pendeta kenapa? Kenapa jadi pendeta? Bukan. Ya, kami balik ke Papua lagi. Tanggal 24 Januari balik ke Jerman lagi. Ada pelayanan di sana, mutar lagi. Terus begitu. Haleluya, memang Tuhan luar biasa. Amin. Ini loh, saudara, hidup itu sangat menyenangkan. Kami itu nggak pernah jet-lag. Kami nggak ngerti juga kenapa Tuhan buat seperti itu. Kenapa ya? Karena gampang tidur. Nah itu enaknya orang gampang tidur. Karena ada peace. Betul nggak? Kalau ada damai, hidup itu sehat, saudara. Betul. Maka itu yang gampang jengkel, gampang kecewa, bertobat dari. Pak Gembala berubah bisa kejebak kayak begitu, Pak Gembala. Sudahlah, terima apapun yang orang buat atas hidup kita, kita terima saja. Amin. Karena bukan urusan kita, urusan Tuhan. Hidup yang tergantung apa kata orang, itu orang paling bodoh di dunia. Maaf, setuju saya ngomong ini? Lebih baik hidup tergantung apa kata Tuhan. Karena kalau kita hidup tergantung apa kata Tuhan, hidup ini bahagia sekali. Karena firman-Nya penuh dengan damai sejahtera. Ini jaminan yang Tuhan beri. Maka itu ayo mulai hari ini menjadi pribadi yang gampang diatur oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang selalu taat. Saudara, hanya ada 2 kata pendek, ya, hanya ada 2 kata pendek yang membuat hidup ini luar biasa. Mau tahu kata itu? Tapi lakukan dulu ya, nggak usah tahu. Awas. 1, katakan ya kepada Bapa. Yang kedua, amin. Sudah ibu, anak-anak sekolah minggu aman? Dia perhatikan ini. Jadi kalau saudara dan saya selalu berkata ya, amin Tuhan, hidup ini luar biasa. Serius. Itu tanda kita taat. Nurut apa yang Tuhan mau. Sekiranya
Oh sudah yang gembira apa? Ini bahasa Jawanya bagus. Ati sing semplah, patine alon-alon. Itu bahasa Jawa ngerti. Hati yang patah, matinya pelan-pelan. Betul. Sakit. Malah menderita hidup seperti itu. Saudara percaya nggak, hidup nggak punya musuh itu enaknya luar biasa. Amin. Jangan cuma main-main nurut gitu, nggak punya musuh. Amin. Tapi musuhnya banyak ya percuma. Serius. Ada orang nyakitin, senyum saja. Nggak usah belain senyum. Saya ini punya pengalaman. Ya, setan itu paling takut kalau mereka tahu kita suka senyum ke dia. Serius. Beri senyum pada setan, mereka yang kelepak saudara. Karena apa? Kalau kita diganggu mereka, lalu mereka tahu kita senyum, berarti kita nggak terima apa yang mereka buat. Betul tidak? Tapi kalau mereka ganggu kita, wah itu dia. Jadi itu nanti. Betul. Beri senyum kepada semua masalah. Amin. Mengapa kita harus memberi senyum pada semua masalah? Sebab kita sudah kenal masalah. Loh, kita kenal gak sih dengan masalah? Loh, saya tanya kok. Kenal gak? Kenapa kenal? Ya itu sering. Sering ketemu kok masa lupa. Saya mau buktikan ya. Kapan manusia itu kenal masalah dan ketemu masalah? Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak lahir. Sebelumnya, waktu kita dalam kandungan sudah kenal masalah. Sebab tidak ada dokter yang menganggap remeh ibu hamil. Risikonya besar. Jadi 9 bulan 10 hari itu kita sudah kenal dia. Maka itu kalau kita sampai umur sekian dan masih gak kenal masalah, keterlaluan. Sudah kenal dari dulu. Begitu lahir, selamat bayi ini. Masalah selesai. Muncul baru 12 bulan bayi ditungguin, dirawat, dijaga. Happy birthday to you, umur 1 tahun. Masalah selesai? Umur 5 tahun mulai sekolah. Masalah selesai? Terus sampai sampai hari ini itu susah beneran. Kita tetap ketemu masalah. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang setuju orang hidup nggak punya uang itu masalah? Betul atau salah? Betul. Salah. Loh, salah. Apa buktinya salah? Kalau saudara berkata orang hidup nggak punya uang itu masalah, berarti di logika saudara orang kaya nggak punya masalah. Yang mana cepetan? Loh, betul nggak? Nah, kalau saudara berkata orang hidup nggak punya uang itu masalah, berarti orang kaya? Loh, enggak. Jangan gitu. Orang kaya menurut saudara nggak punya masalah karena uangnya banyak. Tentu. Bukan belum tentu. Masalah banyak masalahnya. Lebih banyak. Betul. Nah, ini loh. Ternyata masalah hidup bukan pada uangnya, pada sikap hati. Loh ya kan? Ayo, saya tinggal di San Francisco, homeless ada di mana-mana. Kalau kita sempat ketemu mereka, buat mereka hidup kayak gitu itu masalah nggak? Buat mereka? Kamu hari-hari di situ, nggak masalah buat mereka. Maka itu bukan uang segala-galanya, tetap Tuhan segala-galanya. Amin. Jadi ayo kita menghadapi hidup secara realita, bukan uang, tapi hati. Coba lihat binatang-binatang, punya uang apa? Punya tabungan apa? Tapi mereka nggak pernah stres, tiap hari seneng-seneng aja. Betul nggak? Beranak terus. Betul nggak?
deposito apa mereka? Tapi faktanya, siapa yang lebih sering khawatir? Mereka atau kita? Kita. Binatang nggak tahu arti khawatir. Winter seperti apapun jeleknya, mereka tetap bisa percaya sama kan. Hebat ya, bukan? Maka itu Tuhan Yesus berkata, lihat burung-burung itu, lihat binatang itu, mereka aku pelihara. Apalagi kita sudah punya insuran mahal, masih khawatir juga. Aduh, itu mau diapain lagi orang kayak begitu? Loh, keterlaluan nggak, saudara? Ayo lihat saudara kita di Indonesia, boro-boro punya insuran untuk bayar makan aja masih dikit. Tapi bahagia itu anaknya banyak juga sih, heran. Betul atau tidak? Kita luar biasa, bukan? Di batasnya hidup pulang Indonesia saja. Itu loh fakta. Jadi masalahnya di mana? Ini yang kita perlu cari dalam ini. Dalam keadaan seperti ini, saya mau tanya, manusia atau binatang yang lebih pelit dalam hidup? Manusia. Aku semuanya. Betul. Manusia itu pelitnya luar biasa. Kenapa binatang nggak bisa pelit? Bukan, nggak punya duit, nggak punya kantong. Betul? Binatang itu nggak pelit karena nggak punya kantong, nggak punya lemari. Maka itu kalau mereka punya lebih, bagi tinggal aja. Ada yang lain akan ikut makan. Kalau kita sudah makan bungkus, udah. Jadi kita ini pelit karena kantongnya terlalu banyak. Apa disimpan? Apa disimpan? Jadi kemana-mana tasnya gede-gede. Binatang nggak bisa begitu. Binatang itu bisa berkata cukup. Betul nggak? Coba lihat mereka, maaf ya, yang punya binatang peliharaan. Kalau mereka sudah kenyang, kita beri yang mereka suka. Noleh aja enggak. Betul? Mas, kalau kita nggak suka sudah ampun dah pakai manusia. Maka itu saudara, ini loh penyebab masalah hidup kayak begini. Nggak bisa berkata cukup, kurang terus. Sebayangkan manusia itu. Baca 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. 1 Timotius 6 ayat 8. Firman Tuhan itu luar biasa. Amin. Kenapa kata lucu? Lucu itu kebenaran. Ya. Baca 1, 2, 3. Artinya selama kita nggak kelaparan dan nggak telanjang, itu cukup hidup. Kaki cuma 2, sepatu 200, apa kaki 1000 dipakai semua. Tangan cuma 2, mau perlu jam tangan berapa? Kalau saudara punya 4 masih pakai 2 kiri 2 kanan, nggak lucu. Tapi manusia itu ampun, betul? Ya, bahasa Inggrisnya coba lihat. Model. Lupa umur ini. Lupa umur. Oke. Baca sama-sama. 1, 2, 3. But having food and clothing, he will be content with that. Jadi ini hidup yang paling bahagia. Cukup. Siapa yang setuju saya katakan, punya barang makin banyak, hidup makin repot. Tapi kita nggak tobat-tobat. Terus beli lagi. Aduh. Iya, tas baru apa lagi? Sampai
sampai bingung taruh di mana barang ini. Apalagi yang pelit-pelit kita seorang saya. Dipakai ya kagak. Aku cuma diapain. Lalu cuma diliatin. Ini dari mantanku tahun 74. Ya ada nyimpan barang sini tulangmu. Itu manusia. Jadi sadar kita sering dibuat repot oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain. Karena nggak berkata cukup tadi. Mau kemana itu Pak? Kerja. Kalau kerja yang banyak Pak ya, terus bagi-bagi. Saudara, jadi kalau kita melakukan apa saja seperti yang firman Tuhan ajarkan, hidup ini bahagia. Satu kali saya ngajak ini ada orang tanya, Bapak ini ngomong kok sembarangan saja. Ini kan firman Tuhan sembarangan gimana? Sekarang saya tanya, sambil marah. Kalau saya nggak punya uang, saya terus mau makan, bagaimana? Masih saya mencuri? Ya jangan Pak, saya nggak suruh curi kok. Terus gimana saran Bapak? Ya saya punya saran, tapi Bapak mau ikut tidak bukan urusan saya. Ketika kita sedang lapar, nggak punya uang, datang ke rumah teman baik, jam makan. Saya tanya Bapak itu daripada mencuri, Bapak milih yang mana? Dia sombong, nggak mau ngaku salah, tapi dari bibir dia senyum cuma malu. Saya milih daripada nggak punya uang mencuri, kan lebih baik ke rumah teman baik jam makan. Betul nggak? Ada tuh teman-teman baik kita punya? Ya, udah. Tapi jangan tiap hari. Sesekali aja boleh. Nah, jadi datang ke rumah teman baik. Saramon. Oh ya itu ada makanan banyak. Nah seandainya, saya bilang seandainya Bapak sudah datang ke rumah teman yang baik pada jam makan, ternyata nggak diajak makan, langsung batin senasib. Selesai, minum air aja pulang. Cari teori medis, ya, yang terakhir ini. Kalau ada manusia bisa tahan 8 jam tidak makan, orang itu makin sehat. Karena sel-sel baik akan makan sel-sel jahat. Maka itu angkanya kok bisa pas 8 jam. Ini sudah dibuktikan. Maka itu orang yang pola makannya itu diatur baik, itu lebih sehat daripada mulutnya rakus. Betul tidak? Jadi 8 jam, maka itu Tuhan beri kita waktu tidur 8 jam. Di situ sel-sel tubuh kita mulai bekerja luar biasa. Sedikit hebat juga Tuhan ini ya. Maka itu semua yang berlebihan itu pasti tidak baik. Pasti tidak baik. Cukup itu bagus. Jadi ini firman yang Papa sediakan buat kita. Kenapa binatang hidup gak pernah khawatir, gak punya tabungan, gak punya nomor bank semuanya? Karena mereka tahu besok ada lagi. Kalau hari ini tidur sampai 8 lebih bagus. Siapa yang setuju? Ini medis membuktikan orang mau tidur kekenyangan itu gak sehat. Karena tubuhnya gak istirahat. Betul? Maka itu dilarang makan daging yang merah khususnya. Kalau mau tidur itu gak sehat. Karena untuk melumat daging itu paling tidak perlu waktu 8 jam. Maka itu orang yang tidurnya kekenyangan, besok bangun malah capek semua. Karena tubuh energinya dihabisin untuk ngolah makan itu. Maka itu yang terbiasa tidur dengan lapar malam itu lebih bagus, pasti bisa. Besok bangun dia segar, kenapa? Nah itu dilatih, perutnya diajak ngomong. Ini jam tidur tahu perut, kamu jangan terus gitu. Perutnya diajak ngomong. Pasti sehat. Coba mulai malam ini ya. Oh makan, habis ini saya lihat ada makanan banyak. Ya sudah lah. Ya tapi kan masih sore nih, masih sore. Boleh. Keren ya firman Tuhan itu saudara. Jadi semuanya itu Tuhan atur dengan cara yang sangat ajaib untuk hidup kita.
Jadi Bapa memberi peraturan-peraturan kepada kita itu demi kebaikan kita, betul tidak? Bukan untuk merugikan kita, asal kita menurut saja. Wah, pokoknya bahagia hidup yang menurut Tuhan itu bahagia sekali. Inilah firman yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita hidup menurut, mau diatur hidup itu luar biasa. Yesaya 53 ayat 6. Apa itu dosa? Ini dia. Kan kita nggak mau diatur oleh Tuhan. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kita lihat. Kita sekalian ngapain? Sesat. Apa kata lain sesat? Kesasar. Apalagi yang lebih jelek, maunya sendiri. Betul nggak? Suka melawan. Itu dia. Kita ini sekalian sesat seperti apa bedanya domba dengan kucing? Ayo mikir. Apa bedanya domba dengan kucing? Nah itu Pak Gembala, betul. Kucing itu pintar, saudara. Betul? Dibuang jauh-jauh dia pulang. Mbak baru 20 meter keluarkan mbak saudara mau kemana? Maka itu yang perlu gembala itu domba, bukan kucing. Kita domba. Iya kita domba, jangan jadi kucing bu. Kita domba. Tapi kita sesat. Sesatnya karena apa? Masing-masing baca mengambil jalannya sendiri. Jadi dosa itu bukan berzina, bukan membunuh, bukan mencuri, bukan dendam. Itu buah dari dosa. Dosanya sendiri karena kita double, kita keras kepala, kita maunya sendiri. Itu sumbernya. Karena kita tidak mau diatur, maka kita ngambil jalan sendiri. Yang terjadi itu perzinahan, pembunuhan semua. Tapi lihat, inilah Natal. Tetapi Yahweh telah menimpakan kepada Yesus kerjaan kita sekalian. Nanti kita lihat bahasa Inggrisnya. Tuhan selalu katakan Yahweh. Coba lihat. Nah saya pakai kebenaran ini. Yang bisa bahasa Mandarin, semua kata Tuhan. Kalau pakai kata Mandarin Yahweh. Ya. All we like sheep have gone astray. Nah ini kita. Everyone has turned to his own way. And nah, jadi semua kata Tuhan itu Yahweh. Kata Allah itu baru Tuhan, Lord. Mandarinnya True. Itu perbedaan. Hanya Alkitab bahasa Indonesia ada kata Allah. Karena waktu menerjemahkan, orang Belanda itu didampingi 2 haji. Orang Indonesia jadi masuk kata itu. Oke ya? And Yahweh has laid on him, yaitu Tuhan Yesus, the iniquity of us all. Kalau ada masalah, ada penyakit, ada apa saja, karena kita nggak nurut. Kita karpe dewe, kalau kata karpe dewe, maunya sendiri, nggak menuruti apa yang tertulis. Lihat tadi bahasa Belanda, wet is wet. Orang Belanda tak betul kata itu hebat. Kita akan meninggalkan tahun yang lama ini, kurang berapa hari lagi. Miliki hati yang benar. Amin. Aku mau nurut. Natal itu ada karena ketaatan Maria. Betul tidak? Ketika Gabriel datang kepada Maria, yang maha besar Yahweh yang kudus mau pinjam tubuhnya untuk jadi manusia, Maria bisa nolak? Bisa. Tapi Tuhan tahu Maria nggak nolak. Jadi persyaratan, kenapa Jonathan? Tapi persyaratan yang diberikan Tuhan itu Tuhan nggak pernah maksa. Tergantung kita mau bagaimana. Tapi Maria itu luar biasa. Lukas 1:38. Biarlah masih ada minggu depan lagi tanggal 29 tahun ini. Tapi kita ngambil keputusan untuk hidup sungguh-sungguh taat kepada Dia. Setelah Maria dijelaskan oleh Gabriel bagaimana dia bisa mengandung, begini jawaban Maria.
kata Maria, baca. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Yahweh. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Menurut saudara, jawaban Maria ini ringan, enteng atau berat? Berat, artinya siap mati. Tapi kalau kita baca, Maria enteng gak jawabnya? Atau khawatir? Atau tunggu dulu, saya lihat dulu situasinya. Bagaimana Maria jawab? Tenang, jadilah padaku, karena aku ini hamba Tuhan. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang kita temukan definisi seorang hamba Tuhan. Ternyata bagi Tuhan seorang hamba Tuhan bukan rajin doa, banyak bagus, suka ini. Enggak, cukup taat. Jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini adalah hamba ya. Bahasa Inggris. Mary said, "Behold, the servant of the Lord, let it be done to me according to your word." The angel departed from her. Luar biasa. Kunci kemenangan kita semua, termasuk YouTube TV online, kunci password kemenangan kita semua untuk tahun yang akan datang dan seterusnya. Maka saudara dan saya harus selalu berkata ya dan amin pada Tuhan. Amin. Passwordnya kalimat ini. Mana bahasa Inggris jadi bagus? Bahasa Inggrisnya lagi. Let it be done to me according to your word. Percayalah kalau setiap kita meninggalkan tahun ini dan masuk di tahun yang baru dengan kata-kata Maria, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Let it be done according to your word. Percayalah, pintu-pintu tertutup akan terbuka, jalan-jalan buntu akan terbuka, karena Tuhan tahu kita selalu ada di jalannya. Amin. Selalu taat, selalu murni. Hidup ini akan luar biasa. Saya jamin, kalau saya hidup benar seperti ini, yang langganan obat, saya itu heran zaman sekarang. Orang yang akan obat yang akan kacang setumpuk. Betul nggak? Oh yang ini untuk jantung, ini untuk ini, ginjal, ini untuk ini. Terus mana yang tak ada yang lain? Percayalah, hidup akan sehat. Amin. Yang punya potek saya minta maaf, jadi nggak laku nanti apa. Tapi ini firman Tuhan. Amin. Turuti semua yang Tuhan katakan kepada kita, maka hidupnya akan luar biasa. Coba ngomong kiri kanan nurut ya. Obe ya. Nurut ya. Ayo. Anak semuanya. Jangan hidup maunya sendiri. Oke. Tepuk tangan buat diri sendiri kalau sudah mau menaati Tuhan. Haleluya. Selamat meninggalkan tahun ini. Selamat Natal, selamat tahun baru. Dan kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Apa passwordnya? Iya dan amin. Ya. Tuhan memberkati kita semuanya.